Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebagaimana biasa sebelum dimulai, maka kita membaca Ummul Quran bersama-sama dengan doa. Semoga kita yang sehat, orang tua kita, saudara kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah mendahului kita semua diberikan yang terbaik, tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara, jadi kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat jurnal dengan menggunakan dasar saldo normal dari masing-masing rekening. Aset, saldo normalnya debit, utang, saldo normalnya kredit, modal, pendapatan, beban. Yang kemarin sudah ya, ini dijadikan acuan untuk membuat jurnal. Yang kemarin sudah kita bicarakan bahwa artinya setiap pertambahan aset, posisi debit berkurang, posisi kredit, dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua hal yang terkait dengan pembuatan jurnal. Apakah itu perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat jurnal secara umum, dan itu berarti sebetulnya itu banyak berlaku di perusahaan jasa atau entitas ekonomi yang berkaitan dengan jasa. Nah, sekarang kita bicara yang entitas ekonomi berkaitan dengan perusahaan dagang. Jadi ini sudah ada spesifikasinya. Kenapa? Karena kalau kemarin kita bicara jasa itu ya kita hanya jual atau memberikan servis kepada pihak lain. Tetapi kalau dagang, karena ini dagang itu kan beli dengan maksud untuk dijual. Nah, ini berarti nanti ini ada proses jual beli. Nah, kalau beli dengan maksud dengan dijual ini berarti ada proses pembelian yang spesifik di luar yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ada yang terkait dengan proses penjualan, ada juga yang terkait dengan BPP, beban pokok penjualan. Atau kalau dulu menyebutnya adalah HPP, beban pokok penjualan. Nah, ini yang harus kita antisipasi di dalam pencatatan, khususnya yang terkait dengan pembuatan jurnal, yaitu terkait khususnya yang berkaitan dengan pembelian, berkait dengan penjualan, dan segala aspek yang terjadi dari sini. Aspek yang terjadi apa? Misalnya tadi munculnya BPP, apa ada lagi nanti yang terkait dengan retur, yang terkait dengan potongan misalnya. Karena elemen yang terkait dengan pembelian, penjualan itu ada banyak. Nanti biasa muncul lagi namanya ongkos angkut. Ongkos angkut khususnya yang terkait dengan pembelian. Nah, ini item-item ini yang nanti akan kita bahas secara khusus di dalam akuntansi perusahaan dagang, khususnya terkait dengan jurnal. Nah, sekarang bagaimana mempraktekkannya ini?
khususnya yang terkait dengan bagaimana mencatat pembelian dan penjualan, atau yang terkait dengan barang dagangan. Karena kalau beli dengan maksud untuk dijual, berarti di sini ada muncul barang dagangan. Nah, mencatat yang terkait dengan barang dagangan ini ada dua, yaitu periodik, ada yang kedua perpetual. Perusahaan yang masih sederhana, UMKM, perusahaan yang produknya tidak banyak variannya, tidak banyak dan lain sebagainya, biasanya menggunakan metode periodik. Sementara sebaliknya, perusahaan menengah ke atas, perusahaan yang varian produknya banyak, ini biasanya menggunakan metode perpetual. Ini metode periodik. Metode perpetual itu atau metode periodik itu apa? Metode periodik itu metode pencatatan yang tidak mengikuti alur persediaan. Karena tidak mengikuti alur persediaan itu, ya nanti nyatetnya ketika beli itu ya cuman pembelian pada kas atau hutang dagang atau hutang wesel, tergantung transaksinya. Ketika jual, ini proses penjualan, jurnalnya ya sama, kas pada piutang dagang, piutang wesel pada penjualan. Jadi ini metodenya sederhana. Beli dicatat dengan jurnal pembelian, jual ya dicatat dengan jurnal penjualan. Jadi kalau terkait dengan ini, nah ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil yang varian produknya belum banyak. Jadi kalau saudara punya perusahaan atau punya entitas ekonomi yang masih kategori ini, maka akan jauh lebih baik sebetulnya menggunakan metode periodik. Nah, kalau ditambah dengan kriteria lagi, di samping produknya, varian produknya sedikit, maka yang ketiga itu memungkinkan dilakukan perhitungan fisik. Ya. Memungkinkan dilakukan perhitungan fisik. Itu 3 kriteria perusahaan-perusahaan yang menggunakan periodik. Kalau di sini ditambah lagi, berarti ini ditambah yang tidak memungkinkan dilakukan perhitungan fisik atas persediaan di akhir periode akuntansi. Karena itu tadi sudah saya sampaikan yang periodik begini. Nah, yang perpetual itu cara nyatatnya dia mengikuti alur persediaan. Mengikuti alur persediaan. Alurnya diikuti dengan membuat apa? Dengan membuat kartu persediaan. Jadi nanti kalau saudara belajar khusus terkait dengan persediaan, kalau metode perpetual itu dasarnya ini. Kartu persediaan sebagai dasar pencatatan. Tapi sementara saudara sekarang belajar jurnal, kita arahkan untuk mempelajari cara membuat jurnalnya dulu. Sehingga kalau di sini misalnya terjadi pembelian, jurnalnya bukan pembelian pada kas atau hutang dagang, tetapi dikaitkan langsung dengan persediaan. Jadi kalau pembelian berarti persediaan pada persediaan barang dagang ya, pada kas atau hutang dagang atau hutang wesel, tergantung transaksinya. Sementara nanti kalau terkait dengan penjualan, itu jurnalnya ada 2. Satu mencatat transaksi jualnya,
ya, transaksi jualnya. Yang kedua mencatat BPP-nya. Jadi yang ini mencatat transaksi jualnya ya sama dengan ini, kas, piutang dagang, piutang wesel pada penjualan. Nah kalau ini berarti BPP ya, pada persediaan barang dagangan. BPP pada persediaan barang dagangan dicatat sebesar apa? Sebesar harga pokok ya, dicatat sebesar harga pokoknya. Jadi ini dua sistem pencatatan yang terkait dengan persediaan barang dagangan, di mana kita punya dua pilihan, apakah kita menggunakan metode periodik atau metode perpetual. Metode periodik cirinya ada 4, biasanya digunakan oleh perusahaan menengah ke bawah, varian produknya masih kecil, kemudian memungkinkan dilakukan perhitungan fisik, dan yang keempat tidak mengikuti alur persediaan. Nah kalau ini ada 4 juga, menengah ke atas biasa digunakan oleh mereka, varian produknya banyak, tidak memungkinkan dilakukan perhitungan fisik, dan kemudian caranya dengan mengikuti alur persediaan. Sekarang kita mencoba membuat jurnal baik dengan menggunakan metode fisik maupun metode perpetual. Ini saya anggap saya bagi dua, ini perpetual, ini periodik. Misalnya di bawah ada transaksi dibeli barang dagangan tanggal 1 bulan 1, katakan dibeli barang dagangan 10 juta rupiah. Nah, seperti dulu saya sampaikan, kalau tidak ada keterangan tunai, tidak ada keterangan dibayar, maka transaksi itu dilakukan secara kredit. Nah, kalau di sini jurnalnya pembelian pada hutang dagang sebesar 10 juta. Nah, kalau di sini jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada hutang dagang 10 juta rupiah. Nah, di sini pakai pembelian, di sini pakai persediaan barang dagangan. Nah, kemudian tanggal 2 misalnya dijual barang dagangan 50 juta dengan BPP 30 juta. Nah, kalau nanti saudara bahas persediaan, BPP itu dicari sendiri, dihitung sendiri pada prakteknya. Tetapi ini sebagai awal saya tunjukkan ketemunya saja BPP. Jadi kalau praktek di persediaan betul nanti, karena pembahasan persediaan itu ada di pertemuan akuntansi di berikutnya, itu ini dicari sendiri dengan mengikuti alur persediaan, di situ akan ketahuan. Tetapi kalau contoh ini langsung begini, berarti tanggal 2 bulan 1 di sini piutang dagang pada penjualan sebesar 50 juta rupiah. Nah, kalau di sini jurnalnya 2. Pertama sama piutang dagang pada penjualan 50 juta rupiah. Terus kemudian di sini ada BPP pada persediaan barang dagangan 30 juta rupiah. Jadi saat jual metode perpetual jurnalnya selalu 2 ya. Kemudian tanggal 3 misalnya
sejumlah 1 juta dari pembelian tanggal 1 diretur, artinya dikembalikan karena tidak sesuai misalnya, maka tanggal 3 bulan 1 di sini jurnalnya adalah retur pembelian pada pembelian, ya. Berapa nilainya? Sebesar. Nah, kalau di sini tanggal 3 bulan 1 itu berarti apa jurnalnya? Hutang dagang. Oh, ini sorry. Retur pembelian pada hutang dagang pada retur pembelian. Sorry. Hutang dagang pada retur pembelian 1 juta. Di sini hutang dagang pada persediaan barang dagangan 1 juta, ini 1 juta. Ya. Jadi kalau metode perpetual itu alur persediaannya diikuti. Kalau ini tidak. Nah, pada hal yang lain yang tidak terkait dengan persediaan barang dagangan, maka cara pencatatannya sama. Yang membedakan ini hanya pada persoalan yang berkaitan dengan barang dagangan. Jadi misalnya tanggal 51 dibayar gaji pegawai 6 juta rupiah. Nah, kalau dibayar kan pasti tunai. Berarti 5 bulan 1 beban gaji dan upah pada kas 6 juta. Di sini juga sama. 5 bulan 1 beban gaji dan upah pada kas 6 juta. Ya. Dibeli peralatan kantor 15 juta tunai, maka ya tanggal 6 bulan 1 jurnalnya adalah peralatan kantor pada kas 15 juta. Di sini 6 bulan 1 peralatan kantor pada kas 15 juta. Jadi metode perpetual maupun periodik ini ya, ini hanya digunakan untuk yang terkait dengan barang dagangan. Nah, perusahaan atau entitas ekonomi boleh memilih apakah menggunakan metode periodik atau menggunakan metode perpetual sepanjang kriterianya terpenuhi. Nah, cara membuat jurnalnya tetap menggunakan ini. Contoh, dibayar gaji pegawai. Gaji pegawai adalah beban. Beban itu kalau bertambah posisinya debit. Membayar pakai kas. Kas itu aset. Aset itu kalau berkurang kredit, maka jurnalnya adalah beban gaji dan upah pada kas. Karena asetnya kasnya kredit. Berarti kan kalau ini dianalisis sambil belajar, beban bertambah, kas berkurang. Ini juga demikian. Aset berupa peralatan kantor bertambah, kemudian kasnya berkurang. Kalau aset bertambah posisinya debit, kas berkurang posisinya kredit. Nah, berarti jurnalnya peralatan kantor pada kas. Ini. Jadi membuat jurnal itu begitu. Jadi oleh karenanya nanti saudara yang terpenting adalah bagaimana saudara mencermati tadi itu. Yang lain-lain sama. Karena itu pembahasan di semester ini langsung kita bahas bagaimana perusahaan jasa dan bagaimana perusahaan dagang, supaya saudara setidaknya nanti sudah bisa langsung
mempraktekkan ini. Jadi ini yang terkait dengan jurnal, apakah itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, dan nanti satu saat saudara akan diajari lagi yang untuk kategori perusahaan industri. Nah, kalau perusahaan industri beda lagi. Tadi kan kalau jasa itu jual saja atau memberikan servis. Nah, kalau dagang beli dengan maksud untuk dijual. Nah, kalau manufaktur itu tambah lagi, beli, proses, baru jual. Nah, akuntansi itu mengikuti ini. Ketika di sini tidak ada proses yang terkait dengan BPP, di sini muncul BPP, beban pokok penjualan. Kalau di sini nanti akan muncul dua hal. Yang pertama beban pokok produksi, dan yang kedua beban pokok penjualan. Jadi ini urut-urutannya yang terkait dengan nanti bagaimana kita mempelajari secara spesifik masing-masing kategori industri. Saya pikir itu, saudara-saudara. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA group, kemudian kami akan jawab. Sekali lagi tolong jangan nanya privat, secara pribadi. Ini beberapa masih ada yang nanya secara pribadi. Kenapa? Karena kalau pribadi saya jawabnya hanya untuk satu orang, tetapi kalau di grup itu saya bisa menjawab untuk semuanya. Kemarin masih saya toleransi, masih saya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan pribadi, tapi setelah ini saya hanya menerima pertanyaan yang lewat grup saja. Itu, dan untuk latihan saudara kerjakan nanti latihan 73 dan 74 dari bukunya Rudianto. Saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.